lebih konsentrasi lagi. Insyaallah kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz kita yang sudah jauh-jauh kita undang, Ustadz Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembawa acaranya membawakan pantun. Ustaz berpantun dulu ya. Daun salam daun kapulaga, yang jawab salam masuk surga. Daun salam dicampur rempah, yang menjawab salam mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asal sambil duduk aja ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi lailul qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, kita tenang sejenak untuk berdiskusi dan juga mudzakarah ya, bermajlis ilmu. Ya, nanti yang aktif menyimak, bertanya atau bisa menjawab dapat hadiah katanya. Nah, siap-siap, siapa yang mau hadiah siap-siap menyimak ya. Baik, materi kita kali ini akan bicara tentang tazkiyatun nafs ya, bagaimana mensucikan jiwa ya, bagaimana jiwa kita supaya bersih, tenang, anteng, tidak galau ya, tidak gelisah. Nah, kita lihat ya keadaan manusia hari ini di dunia, di era digital. Semakin orang itu canggih, dikelilingi kemajuan sains dan teknologi, tidak menjamin jiwanya semakin tenang. Mungkin fisiknya semakin terlayani ya. Kesenangan-kesenangan materi begitu melimpah ruah ya kan. Kehidupan hedonis ya, kehidupan yang pragmatis ya, ini dikejar-kejar di era zaman digital saat ini ya. Tetapi apakah itu membawa kepuasan batin, ketenangan jiwa? Ternyata dari hasil survei dan juga penelitian para ilmuwan, justru ketika jiwanya kosong ya kan, ketika jiwanya kosong justru akan semakin stres ya, atau depresi, atau kehilangan makna di dalam kehidupan ya. Kita lihat ya manusia-manusia saat ini itu ya, yang mereka menghambakan diri kepada teknologi, menghambakan diri dengan kehidupan materialistik ya, kehidupan yang mengejar kesenangan sesaat ya, itu justru mengalami kekosongan jiwa ya, kekosongan jiwa. Nah, ketika orang jiwanya itu kosong, maka mudah gelisah ya, mudah stres, mudah depresi ya, mudah galau ya, sehingga kehilangan orientasi hidup ya, kehilangan apa? Orientasi hidup. Dan ini dalam penelitian ilmuwan barat pun mengatakan yang sama ya. Jadi problem dunia saat ini itu adalah kehilangan makna, kekosongan jiwa manusia ya. Karena jauh ya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini keadaan manusia ya.
Jadi kalau dulu di zaman sebelum ada teknologi komputer yang begitu canggih ya, tahun 50-an, mungkin kalian belum lahir ya, kakek kalian juga belum lahir ya. Komputer itu dulu terdiri dari 3 ruangan ini, 3 kali ruangan ini. Tidak secanggih sekarang ya. Pertama kali komputer ditemukan itu terdiri dari 3 lemari besar dan membutuhkan 3 ruang atau 3 gudang ya. 1 lemari besar untuk input data, 1 lemari besar untuk processing data, 1 lemari besar untuk output data. Baru masuk ke monitor, jadi membutuhkan 4 lemari besar atau 4 ruangan seperti ini, 4 kali lipat. Itu awal mula ya. Nah, kemudian tahun 90-an komputer sudah bisa naik meja ya. Tahun 2000 komputer semakin tipis ya kan. Tahun sekarang komputer bisa naik saku sekarang, semakin tipis semakin canggih ya kan. Jadi kalau dulu belum ada layar sentuh ya, sekarang disentuh layarnya jalan, betul. Nanti 5 tahun ke depan nggak butuh disentuh, begini kan ada. Nah gitu. Cukup dicing gitu, itu nanti dari jarak jauh layar atau monitor bisa hidup. Itulah semakin canggih zaman, tetapi tidak diiringi dengan iman, itu malah justru menjadi sarana kejahatan ya, sarana kecurangan ya. Sehingga kegaduhan-kegaduhan yang ada di dunia ini itu sebab tadi teknologi yang begitu canggih, kemajuan yang begitu pesat, tetapi tidak diiringi dengan keimanan ya, tidak diiringi dengan bersihnya jiwa. Nah oleh karena itu ya, ketika jiwa manusia itu berpenyakit ya, ketika dia berpenyakit ya, maka yang terjadi ketika hati manusia itu ditutup dengan penyakit-penyakit hati berupa dosa ya, itu semakin kehilangan makna di dalam kehidupannya. Dia tidak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Karena tadi mengejar kesenangan. Nabi SAW mengatakan innal mu'min idza adnaba kanat nuqtah sauda ya fi qalbihi. Jadi orang mukmin itu kalau hatinya, ya kan, dia melakukan maksiat, ya kan, hatinya itu dinodai dengan maksiat. Maksiat itu berarti melanggar perintah Allah. Waktunya subuh harusnya dia sholat, gak bangunnya nanti jam 8, kesiangan, itu maksiat. Hatinya jadi gelap, atau melihat yang haram, mendengar yang haram, ya, atau mengambil hak orang lain yang tidak halal baginya, itu maksiat. Satu maksiat berarti ada satu titik hitam dalam hatinya, ya kan, gelap. Hatinya menjadi apa? Gelap ya. Padahal sebenarnya manusia itu diberikan Allah hati nurani, cermin gitu ya, untuk cermin diri. Nah cermin diri kalau tertutup dengan dosa itu kayak cermin kaca yang tertutup dengan debu, nggak bisa dipakai untuk bercermin ya kan, nggak bisa dipakai untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk kan gitu. Nah disitulah manusia itu ketika hatinya, jiwanya tidak dirawat, maka akan terjadi masalah ya. Itu yang disebut dengan problem qalbu ya, masalah-masalah yang itu merusak qalbu manusia. Nah kalau hati manusia, qalbu manusia itu kok rusak ya, karena penyakit yang tidak segera diobati, tidak diterapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya di dalam Al-Quran itu macam-macam hati manusia yang tertutup. Khatamallahu ala qulubihim ya. Allah menutup hati mereka ya, karena apa? Sebab dosa dan kemaksiatan dan ingkar mereka terhadap Allah ya, menjauh mereka dari Allah, hatinya tertutup ya. Dia mendengar azan ya kan, dia tahu ini waktu sholat tapi tidak sholat, hatinya tertutup ya kan. Atau terkadang hatinya berkarat, karena hati itu kata Nabi innal quluba la tasaddaq kama tasaddaqu bil hadid. Hati manusia itu
seperti besi ya. Kalian lihat besi kan ya? Besi itu kalau kepanasan ya atau kehujanan, kemudian besi itu tidak dijaga, ya, tidak dibersihkan, itu lama-lama apa yang terjadi? Berkarat. Hati manusia juga sama. Ketika tidak dirawat dengan sholat, baca Quran, ya kan, dengan maghrib seperti ini, hati itu bisa berkarat, rusak maksudnya lama-lama ya. Demikian juga hati manusia itu juga bisa mengeras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah ya. Au asyaddu qaswa. Kemudian hati kalian itu bisa mengeras kata Allah ya. Kalau hati sudah mengeras, dia itu lebih keras daripada batu ya. Contoh banyak ya kasus-kasus sekarang ini kekerasan ya. Terjadi tawuran ya antar pelajar. Jangan sampai terjadi di sini ya. Bagaimana anak-anak yang terdidik malah tawuran bawa senjata tajam, kemudian sendiri dibunuh. Itu kan keras hatinya itu, ya kan? Mati hatinya, lebih keras daripada batu. Ya. Jadi jangan sampai terjadi. Ustaz pernah ngisi kajian di Paledan itu di tempat apa itu lapas ya, penjara di itu stasiun Bogor itu. Tahu nggak kalian itu? Itu ada penjara di situ, ya kan? Ya itu ternyata kebanyakan ya penghuninya itu bukan orang yang sudah manula, tidak ya, itu anak-anak muda itu, anak-anak ABG, anak-anak masih sekolah. Kok banyak sekali di penjara di sini? Saya tanya satu di antara mereka, "Nak, kamu kenapa masuk penjara di sini?" "Tawuran, ada yang mencuri, ada yang mutilasi, macam-macam itu." Waduh, serem itu kasus-kasusnya ya. Nah, sehingga hatinya perlu dilunakkan tadi, karena mengeras tadi, hatinya tertutup perlu dibuka, hatinya berkarat perlu dirawat, lanjut ya. Atau hatinya sakit gitu ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Jadi hati kalau mereka itu hatinya sakit, kemudian tidak segera diobati, ya jiwa itu akan sakit ya. Hati manusia juga sakit. Sebagaimana kadang orang punya telinga sakit, matanya sakit, hidungnya sakit, pileknya, tenggorokannya serak. Nah, ketika anggota badannya sakit kan cepat-cepat pergi kemana? Ke dokter ya kan? Atau ke apotek beli obat. Tapi jarang manusia yang hatinya sakit, berpenyakit, iri, dengki, dendam, gaduh dan seterusnya tadi. Itu hati yang sakit kalau nggak segera diobati, arahnya kemana? Hatinya jadi keras atau mati, tertutup tadi ya, sehingga buta. Nah ini disebut juga dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ya. Jadi yang buta itu bukan mata, ya kan? Yang buta bukan apa? Mata. Tapi yang buta adalah hatinya. Hatinya. Banyak orang yang matanya melek ya, melihat, tapi ketika hatinya buta, akhirnya membabi buta, ya kan? Membabi apa? Buta. Maksudnya membabi buta, nggak mengkambing buta ya. Itu ya. Itu tadi saking butanya itu nabrak sana nabrak sini. Nah sehingga juga kalau hatinya keras, ya kan? Hatinya keras, hatinya buta, hatinya tertutup, berkarat, itu bisa brutal ya, brutal, melakukan kegaduhan ya. Makanya kebrutalan hati tadi itu karena tadi dia tidak mendapatkan gizi, siraman bacaan Quran, siraman dari sholat, siraman dari nasihat-nasihat ya. Nah oleh karena itu ya, ketika kita melihat tadi problem, masalah manusia modern saat ini, khususnya dari anak-anak muda yang hatinya keras, tertutup, sakit, buta dan brutal tadi, maka harus cari solusi. Harus cari apa? Solusi. Iya kan? Tadi konektornya kan nggak nyambung, dicari solusi mana yang tepat kan gitu. Ya. Semua manusia hidup pasti ada masalah, ya kan? Menghadapi masalah. Orang mati aja masalah, apalagi masih apa? Hidup. Maka harus cari solusi. Lalu solusinya apa ketika melihat fenomena keadaan manusia yang hatinya keras, tertutup, mati dan sakit tadi? Maka
solusinya atau jalan keluarnya adalah ada di dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat 2 ini. Ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Ustaz. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, ini jadi Nabi diutus itu ya, salah satu tujuan diutusnya Nabi SAW di tengah umatnya selain membacakan ayat-ayat Allah adalah wayuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Jadi tujuan kalian sekolah di sini, yang dididik itu bukan sekedar penglihatan kalian atau pendengaran kalian, tetapi yang dididik adalah apa? Isi dada kalian ya. Ya, hati kalian supaya jernih dan bersih, ya kan? Perilaku manusia itu kan tergantung isi hatinya, betul nggak? Hati manusia itu kayak botol ya. Kalau botol isinya air mineral ya, air mineral. Kalau isinya comberan ya, yang keluar apa? Comberan. Itu hati manusia. Kalau hati manusia isinya bersih, ya kan, sebersih air mineral, dituangkan keluarnya air mineral ya. Mineral itu enak diminum, segar, ya kan? Tapi kalau isinya comberan tadi ya, isinya racun, karena hatinya berpenyakit, ibarat racun, keluarnya ya racun, perilakunya racun, ya kan? Merugikan orang lain. Nah, itu tadi. Makanya bersihkan hati. Itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa ya, membersihkan apa? Jiwa. Ini penting ini ya. Tazkiyatun nafs ya. Dan itu menjadi risalah, tugas dari para nabi dan rasul. Baik. Sekarang kita lihat ya, kenapa tadi harus ada tazkiyatun nafs ya, mensucikan jiwa ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa itu inti manusia ya? Coba kalian lihat tangan kalian ada berapa? Kaki kalian, mata, telinga. Apakah itu menjadi inti daripada diri kalian? Manusia itu intinya mana? Matanya, telinganya, kepala, atau isi kepala? Isi. Makanya Nabi SAW bersabda ya, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh ya. Jadi dalam jasad manusia itu ada sebongkah daging ya. Kalau itu baik, maka seluruh amalan jasadnya, gerak-gerik badannya, perilakunya itu jadi baik ya. Wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Dan kalau sebongkah daging itu rusak ya, rusak semua itu jasadnya. Apa itu sebongkah daging tadi? Yaitu hati, jantung manusia itu ya. Maka perbaiki. Jadi tugas kalian itu, amalan yang terbaik bagi diri kalian setiap hari adalah perbaiki hati kalian. Ya kan? Jangan sedikit-sedikit baperan ya, jangan sedikit-sedikit tersinggung, jangan ya. Biasa aja gitu. Saling memaafkan, itu namanya tazkiyatun nafs ya. Mau berbagi, dermawan, disiplin, ya kan? Hormat guru, rajin, itu namanya tazkiyatun nafs ya. Hatinya bersih, ya kan? Hatinya bersih. Jelas ya? Nah berbeda kalau orang itu tidak mau tazkiyatun nafs, tidak mau membersihkan hatinya, ya kan? Kalau tadi Nabi mengatakan inti manusia itu hatinya, kalau manusia hatinya mati, maka tidak ada perbedaan antara manusia dengan yang bukan manusia, ya kan? Tidak sama, ya. Yang membedakan apa tadi? Hatinya. Yang membedakan adalah hati. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Jadi isi neraka jahanam itu nanti jin dan manusia. Jin dan manusia yang perilakunya kayak hewan ya. Mereka punya hati tapi tak paham, punya penglihatan tapi tak melihat, punya pendengaran tapi tuli. Maka mereka itu seperti al-an'am, binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat. Jadi manusia itu kalau dia hatinya mati, tersesat, itu lebih sesat daripada binatang. Contoh ya, manusia pintar yang tersesat ya, ini dicontohkan. Misalkan ya, hutan Indonesia ini kan negara dengan hutan terbanyak di dunia ya kan? Makanya Indonesia dikenal dengan paru-parunya dunia. Yang merusak hutan itu siapa? Apakah orang hutan? Pernah nggak orang hutan diberitakan di TV merusak hutan Sumatera? Nggak ada. Justru yang merusak hutan itu adalah siapa? Sarjana hutan kadang. Iya kan? Sarjana hutan, orang pintar tentang masalah perhutanan, tetapi hatinya mati, jadilah rakus. Dia lebih rakus daripada orang hutan itu sendiri. Jelas ya? Jadi itu manusia, keadaan manusia ketika dia hatinya mati, ya kan? Hatinya rusak, maka perilakunya lebih rusak daripada binatang itu sendiri. Ya kan? Makanya Allah sebut tadi ulaika kal an'am, mereka itu lebih rusak daripada binatang ternak. Ya. Karena mereka lalai tadi, hatinya lalai. Hatinya apa? Hatinya lalai. Ini keadaan kondisi manusia yang hatinya lalai tadi. Nah, lalai tadi atau ghaflah, syaratnya ghaflah ya, lalai. Makanya kalian jangan sampai masuk kategori lalai, ghaflah. Ghaflah itu artinya apa? Lalai. Lalai itu indikatornya apa? Tanda-tandanya apa? Dia dikasih akal oleh Allah, nggak mau berpikir, pakai tidur terus ya. Dikasih penglihatan, nggak mau melihat nih. Dikasih pendengaran, tidak difungsikan pendengarannya untuk mendengarkan pengajian. Lalai namanya. Yang ngobrol sendiri lalai namanya, iya kan? Jangan sampai ghaflah. Terus, jadi oleh karena itu di sini kita diperintahkan untuk senantiasa belajar. Dengan belajar kita berpikir. Demikian juga tidak cukup berpikir, tapi harus diiringi dengan berzikir supaya hati kita hidup. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apa kalian tidak berpikir? Kita diperintahkan untuk berpikir ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, lalu apa penyebab manusia itu menjadi lalai tadi ya? Penyebabnya apa ya? Sehingga hatinya keras atau mati tadi. Nah, yang pertama, penyebab manusia lalai itu karena syahwat ya. Syahwat itu artinya memperturutkan keinginan ya. Syahwat itu adalah kesenangan-kesenangan. Keinginan apa? Keinginan. Nah, setiap manusia itu punya syahwat ya. Punya apa? Syahwat. Perut ya. Perut butuh makan. Itu ada syahwat makan ya. Kemudian mata melihat, itu syahwat penglihatan. Telinga juga sama. Semua anggota badan kita ini punya syahwat. Maka harus dikendalikan. Mata jangan dipakai untuk jelalatan. Mata jangan dipakai untuk tidur terus. Lagi ngaji tidur, itu nggak bisa mengendalikan syahwat. Mulut punya syahwat. Kalau waktunya ustadz atau ibu bapak guru menjelaskan di kelas, jangan ngobrol sendiri. Nah, itu namanya tidak bisa mengendalikan syahwat mulut. Punya mulut tapi tidak terkendali. Dan ingat ya, syahwat mulut itu tidak ada tulangnya. Lisan kita ini nggak bertulang, tapi lebih tajam daripada silet atau samurai. Ya, tajam gitu. Kalau orang terluka dengan silet atau samurai, 3 hari 4 hari sembuh. Tapi kalau orang itu
tersinggung dengan ucapan kata-kata, susah rupanya, ya kan? Maka oleh karena itu kendalikan dari syahwat, ya. Syahwat apa? Keinginan hawa nafsu, ya. Jadi semua anggota badan kita ini ada syahwatnya semua, ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sehingga orang tadi ketika memperturutkan kesenangan, hatinya jadi mati, hatinya jadi keras, hatinya jadi rakus, hatinya jadi brutal, dan begitu seterusnya. Nah, kesenangan, keinginan manusia yang pragmatis tadi, ya, syahwat itu menutup apa? Kalbu, ya, menutup hati manusia tadi, ya. Jadi makanya manusia itu terkadang tergoda dengan kesenangan sesaat, ya kan? Makanya itu dijadikan setan untuk menggoda manusia. Jadi setan itu menyesatkan manusia lewat syahwat, lewat kesenangan sesaat, tanpa mempertimbangkan akal sehatnya, sehingga tersesat dia tidak tahu atau tidak sadar. Dia berdosa, dengan dosanya hatinya semakin gelap, semakin buta, ya. Itu menutup kalbu, ya. Menutup apa? Kalbu. Itu penyebab matinya jiwa manusia tadi, ya. Yang pertama tadi karena apa tadi? Syahwat. Yang kedua syubhat. Syubhat itu apa? Ya. Sesuatu yang meragu-ragukan, sesuatu yang masih remeng-remeng, ya, nggak jelas. Kalau halal jelas, ya kan? Haram juga jelas. Mencuri jelas itu haram, ya kan? Kemudian kita menerima hadiah halal, ya. Orang bekerja dapat gaji halal, korupsi haram, itu jelas namanya. Tapi di antara yang halal dan haram itu ada syubhat. Ada apa? Syubhat, ya. Ada keraguan-keraguan, ini halal atau haram, ya? Halal atau tidak, ya? Ya. Misalkan kalian di kelas ketemu jajan, ketemu makanan, langsung dimakan atau ditanya dulu? Ditanya dulu halal atau haram, milik siapa? Oh, milik saya, yaudah halalin, nggak apa-apa dimakan. Tapi kalau belum jelas, ya, ini milik saya atau milik bukan, ya, orangnya, maka tanya dulu kalau itu syubhat, ya. Kalau itu apa? Syubhat. Jadi jangan terjatuh dengan yang syubhat-syubhat, ya. Karena yang halal jelas, yang haram juga jelas. Nah, di antara hal-hal itu ada namanya syubhat. Harus dijauhi syubhat ini. Nah, ternyata sumber syahwat dan syubhat ini iblis, setan, ya. Jadi setan itu yang menyebabkan orang tergoda. Nah, ini sumber daripada syubhat dan apa? Syahwat itu adalah bisikan, ya, bisik-bisik dari iblis, was-was. Nah, ketika iblis itu diusir oleh Allah dari neraka, maka sumpahnya iblis itu adalah la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka, seluruh manusia. Jadi tidak ada di dunia ini manusia yang tidak disentuh oleh iblis atau setan, ya. Semuanya bisa dikendalikan dan dikuasai. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Kecuali hambamu, ya Allah, dari mereka yang ikhlas. Kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu nggak bisa dikuasai oleh setan, ya. Orang yang ikhlas itu tidak mudah dikuasai oleh apa? Setan, ya. Karena dia ikhlas, terbebas dari syubhat dan syahwat ini, ya. Nah, bagaimana cara mengobatinya ini? Baik, kalian belajar di sini, ya, tentang ilmu jiwa ini, supaya kalian tahu jiwa kalian itu sebenarnya isinya apa, ya. Kalau fisik badan kalian kan udah tahu, ya, mata, ada telinga, ya kan? Sampai ujung kaki, ujung rambut kalian tahu, ya. Nah, sekarang coba lihat
komponen jiwa kalian, jiwa manusia itu ada 3. Yang pertama akal. Ya. Kalian punya akal kan? Punya. Buktinya bisa bedakan mau 100.000 sama 50.000, bisa kan? Nah itu punya akal, bisa bedakan. Tapi kalau kucing ataupun burung beo, kalian kasih uang, nah ini jajan 50.000, 100.000, nggak tahu dia, nggak bisa bedakan, karena nggak punya akal. Nah jiwa manusia itu komponen yang pertama adalah akal. Tujuannya Allah kasih akal kalian itu bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, mana itu air mineral, mana itu minuman kerasnya. Ya, bisa bedakan. Oh ini baik, oh ini memabukkan, tinggal yang memabukkan. Ya. Itu akal manusia. Kalau dididik dengan baik, itu akan melahirkan ilmu. Yang asalnya nggak tahu, kalian sekolah di sini jadi tahu ya. Yang asalnya nggak bisa bahasa Inggris, belajar jadi bisa bahasa Inggris. Itu akal, potensi apa? Akal manusia diasah. Yang asalnya akalnya tumpul, diasah dengan belajar, jadi cerdas ya, iya kan? Diasah dengan belajar dan terus belajar ya. Itu akal ya. Akal itu perlu diasah terus, ditazkiyatun nafs. Nah dulu Pak Habibie yang menciptakan pesawat gitu ya, orang Indonesia termasuk orang yang tercerdas di dunia. Itu ketika kuliah di Jerman, ketika kuliah di mana? Di Jerman, itu nggak pernah dapat ranking 1 atau tingkatan 1, selalu dibalap sama orang Yahudi terus ya. Akhirnya dia tanya temannya si Yahudi itu, ya, rahasia Anda apa? Kok bisa cerdas, bisa mengalahkan semua? Ternyata si Yahudi itu selalu bangun jam 3 malam. Padahal nggak sholat tahajud, dia belajar aja gitu. Akhirnya Pak Habibie tahu rahasia si Yahudi ini. Kemudian beliau ingin mengalahkan si Yahudi itu, akhirnya bangun jam 2 malam. Tidak hanya bangun nonton bola, tidak ya. Bangunnya itu tahajud sama belajar, bukan main game. Ya. Kalau main game terus otaknya ditumpul nanti, jadi kotak itu susah berputar ya. Kebanyakan main game ya. Makanya akal tadi diasah dengan ngaji, tahajud, membaca, itu dicerdas. Yang kedua, komponen jiwa manusia itu adalah tadi syahwat. Adalah apa? Syahwat, keinginan. Kalian ada ayam bakar, ayam goreng, wah itu perut lapar, betul kan? Enak itu, keinginan. Tapi syahwat itu harus dikendalikan. Ini halal atau haram kan? Gitu ya, paham kan? Nah, kalau tidak dikendalikan, jadinya nafsu, jadi hawa nafsu. Ya. Ini milik temennya, yang goreng temennya dimakan aja. Itu jadi penyakit hati nanti ya. Ulul lahmin abada minal haram fannaru aulabi. Jadi setiap daging yang tumbuh dari haram itu makanan neraka nanti ya. Hati-hati, kendalikan ya keinginan. Tanya dulu halal atau haram. Nah yang ketiga, komponen jiwa manusia itu adalah ghadab ya, emosi ya. Orang itu punya emosi. Tetapi manusia yang terdidik itu emosinya dikendalikan. Emosinya dikendalikan. Kalau dikendalikan jadilah pemberani, bukan menjadi pengecut ya gitu. Baik. Jadi intinya tazkiyatun nafs itu adalah kendalikan keinginan kalian ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha ya. Allah sampai sumpah itu demi jiwa dan penyempurnaannya. Ya kan? Jadi jiwa itu diilhami kebaikan dan keburukan dan ketakwaan. Maka sungguh beruntung orang yang mensucikan apa tadi? Jiwanya, dan sungguh buntung ya, celaka orang yang kotor jiwanya ya. Oleh karena itu jiwa kita ini harus senantiasa dihiasi. Untuk apa? Kembali kepada Allah. Kalian harus merasa diawasi Allah dimanapun kalian berada. Walaupun gak ketahuan teman, walaupun gak ketahuan bapak ibunya, walaupun gak ketahuan guru-gurunya,
saat sendirian, jangan lakukan maksiat, ya. Ya kan? Kembali kepada Allah, fafirru ilallah, ya. Berlarilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya kita istiqomah dalam kebaikan, maka cari figur, ya. Figur, idola gitu ya. Dan teman yang baik, ya. Karena manusia itu ikut temannya atau mengikuti idolanya, kan gitu kan. Manusia itu selalu cari figur. Kenapa kalian kok rambutnya jeprak gitu? Nah, saya punya idola ini. Jeprak rambutnya, ya. Dia mengikuti idolanya gitu. Kenapa kalian rambutnya rapi? Oh, saya pengen kayak Rasulullah, rambutnya rapi. Nah, gitu ya. Jadi tergantung idolanya. Manusia itu tergantung idolanya, ya kan? Tergantung temannya. Karena teman baik itu kata Nabi laksana pedagang parfum, ya. Kalau toh kalian belum mandi dekat-dekat dengan penjual parfum kan lumayan kecipratan apa? Parfumnya, atau dapat parfum gratis katanya itu. Nah, itu kalau berteman dengan orang baik. Kalau berteman dengan orang nggak baik, menyimpang akhlaknya, itu kayak pandai besi, ya. Kalau nggak kecipratan bau keringatnya, yang kecipratan apinya, panasnya, keringat terjadinya, ya. Wattabi sabila man anaba ilayya, thumma ilayya marji'ukum, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya. Kalian ikuti jalanku, ya, jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Artinya carilah orang-orang yang soleh, cari orang-orang yang baik, ya, fitur yang baik, pergaulan yang baik, ya. Maksudnya sekarang pergaulan itu kan ada ketemu langsung kayak seperti ini, ada pergaulan online, ya, dengan media sosial, ya. Jadi jangan asal subscribe atau like atau apa share, jangan, ya. Kalau itu kalian ikut mencet tombol itu atau like satu tayangan video ataupun media sosial yang itu maksiat, kalian dapat dosa juga ini, walaupun yang sekedar jempol gitu, ya. Ikut nanam saham dosa itu. Demikian juga kalau kalian mendukung dakwah yang baik, ini dapat pahala juga, paham, ya? Nah, jadi makanya pergaulan sekarang itu pergaulan langsung kayak gini, offline. Ada pergaulan yang sifatnya online, ya kan? Maka carilah komunitas orang-orang yang baik. Baik, terus yang berikutnya, untuk membersihkan hati tadi, tanamkan pengawasan Allah, ya. Anak-anakku semua, dimanapun kalian berada, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya kan? Diawasi kalian. Tuh yang nyimak pengajian diawasi, dapat poin 10 kebaikan. Yang ngoceh sendiri cuma dapat 1 poin saja, ya. Diawasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbah, ya. Ya anakku, kalau itu pun hanya sekedar ada sebutir biji min khardalin, ya, seberat biji sawi, fatatun fis safra, itu kalian 1 biji sawi, 1 butir pasir dilempar di padang pasir itu, au fis samawati, atau dilempar ke 7 langit sana, au fil ardi, atau dibenamkan di bumi, ya'ti bihi Allah, Allah pasti tahu, bisa mendatangkan sebutir pasir atau sebutir biji sawi tadi, ya. Innallaha latifun khabir, Allah Maha halus, Allah Maha mengetahui. Jadi apa yang kalian lakukan, walaupun hanya terbesit dalam hati, itu Allah Maha tahu. Nah, sehingga di sini anak-anakku semua, ya, jadi kalau kalian hatinya bersih tadi, itu akan semangat. Indikatornya, ya, hasilnya, indikator hasil dari tasjiyatun nafs tadi, itu akan semakin semangat, ya, semangat ngaji, semangat belajar, ya kan, semangat masuk kelas, semangat mengerjakan tugas, semangat baca Quran, semangat berbuat baik, semangat bantu orang tua, pokoknya semangat gitu. Itu berarti hatinya bersih. Kok males, loyo kayak kerupuk misalkan,
lempem gitu ya, siram air ya. Males, itu berarti hatinya lagi sakit gitu ya, perlu dicas lagi ya, baterainya lagi habis itu ya. Nah yang kedua, ciri khas hati atau jiwanya bersih tadi, menjauhi maksiat, nggak senang dengan perbuatan konyol ya, perbuatan dosa ya. Yang ketiga, tawaduk, rendah hati ya, nggak sombong walaupun pintar, walaupun ranking, walaupun juara, nggak sombong. Seperti padi itu, kalau semakin tinggi semakin apa? Merunduk. Jangan seperti rumput ya, rumput tuh sombong sekali, udah nggak berisi, congkak ke atas lagi ya, ketabrak angin mati ya. Itu rumput namanya. Jadilah padi, jangan jadi rumput ya. Nah yang keempat, kalau dia tergelincir lagi berbuat salah, namanya manusia ya salah, lupa kan, manusia bukan malaikat ya. Dia segera taubat, menyesali diri, minta maaf, minta ampun ya kan. Dan yang terakhir ya kan, ciri hati itu sudah baik, dia khawatir su'ul khotimah ya. Makanya dia senantiasa minta husnul khotimah. Nah oleh karena itu di sini kalian harus banyak doa, minta hati ataupun minta jiwa yang bersih. Ayo kita Ustaz, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa ardo biqada'ika wa taqna bi'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang beriman dengan hari pertemuan denganmu, ridho terhadap ketetapanmu, dan qanaah terhadap pemberianmu. Nah ini namanya jiwa yang tenang. Jelas ya? Baik, selesai. Alhamdulillah. Tadi awalnya ada mau hadiah. Ada hadiahnya apa ini? HP Samsung atau HP Jadid? Atau Jadid? Mana panitia? Ah, hadiahnya sini. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Yang pertama, apa hadiahnya itu? Coba sini. Wah, Jadid. Baik. Pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama. Satu, siapa yang bisa jawab ya, nanti dapat hadiah. Yang pertama, sebutkan komponen jiwa manusia. Nah, itu mantul. Ya. Ada apa? Akal. Betul. Akal. Yang kedua ada syahwat. Yang ketiga ada bodoh. Ah, betul. Dapat yang Yang kedua, sebutkan sebab kenapa hati manusia menjadi mati atau mengeras. Nah, antum. Penyakit manusia bisa sakit karena dua hal, yaitu syahwat dan syubhat. Masya Allah. Betul. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan syahwat? Nah, siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan syahwat? Nah, tuh, ojo tuh. Apa itu syahwat? Syahwat adalah? Syahwat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Keinginan manusia terhadap sesuatu, ya, yang disukai. Betul.
ada keraguan. Ya, yang meragukan ya. Betul ya. Itu namanya syubhat. Masih ada atau enggak itu hadiahnya? Masih banyak ya. Nah, coba sini biar cepat habis sampai malam nggak bisa habis ini. Hadiahnya langsung dua-dua ini. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Masih ada pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs? Ayo siap. Nah itu tuh. Tazkiyatun nafs apa itu? Jadi tazkiyatun nafs itu contohnya Apa contohnya? Supaya hati bersih apa contohnya? Zikir, oke betul. Kasih hadiah. Terakhir tambah lagi terakhir. Sebutkan amalan-amalan yang bisa membersihkan jiwa manusia. Ya. Amalan apa saja? Paling gampang ini terakhir nih. Ya. Mana tadi itu pojok itu? Nah, terakhir. Amalan yang bisa membersihkan jiwa kita. Zikir, sholat, wudhu, zakat, berbuat kebaikan. Kasih langsung hadiahnya. Baik ya, dengan demikian selesai ya. Apa yang Ustaz sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan mensucikan jiwa kita. Nanti untuk lebih lanjut belajar sama Ustaz bisa melalui media sosial ya, bisa melalui Instagram, YouTube ataupun Facebook. Itu ketik aja nama Ustaz ini ya. Nanti akan muncul untuk pembelajaran berikutnya ya. Tulis ya. Tulis Ustaz Ahmad Halim di situ ada ya. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut tentang teori dan praktek tazkiyatun nafs ini ya, di YouTube ataupun di Instagram Ustaz. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi telah selesai disampaikan. Sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, akan ada pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh sebelum kita tutup akan ada bingkisan untuk materi kita yang akan diberikan oleh Ustadz Eko.
bilang ada.